Hai 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 teman-teman The Campus semua, apa kabarnya nih? Welcome back to our podcast The Campus. Kami anak muda pembawa Perubahan. perubahan. Dengan topik yang baru lagi nih teman-teman. Boleh Kali ini dong. coba tuh deh Tasya. Apa tuh Dari makan topiknya? otakmu. Waduh, serem ya. Enggak kok. Gak cuma perut Eh, ya, Ci, yang dikasih makan, yang diisi. betul. Jangan berpikiran serem dulu nih. Kasih makan otak tuh apa? Kayak monster ya. Enggak, kok aku lagi apa ya, namanya terusik dengan eh, suatu campaign waktu itu nggak sengaja tentang budaya membaca. Orang-orang udah semakin, terutama aku nggak ngomongin negara lain pastinya, di Indonesia dulu gitu, sudah makin berkurang nih kayaknya minat bacanya gitu. Aku mau nanya dulu nih sama Tasya, waktu kecil kamu punya koleksi buku, novel, atau cerita komik apa gitu? Apa yang paling Aku kamu sering baca? punya, Apa tuh? waktu kecil itu aku ingat banget di Gramedia ada pokoknya serial buku cerita yang dia itu kalau nggak salah ada tulisan 4D-nya. Nah itu tuh ada berbagai macam cerita sih, tapi cerita tentang Hmm, anak-anak kecil kayak misalkan ada tentang tujuh anak domba dan serigala, terus abis itu ah, ada yang kayak dongeng di negeri Oz, terus abis itu pokoknya yang kayak fantasi-fantasi gitu deh Ci. Terus aku juga dulu sempet suka baca komik waktu kecil itu. oke. Kalau aku teman-teman mungkin Hmm. yang Kalau generasi Cici ini sekarang apa nih? masih ada nggak sih bobo? Kayaknya masih ada. Masih Bukan dah. bobo tidur ya, tapi kalau kalian ke toko buku atau apa, nemuin nama bobo atau cari di Google, itu dulu tuh hits banget ya. Kayaknya Ya benar-benar itu tuh langganan majalah. satu buku majalah Hmm. fikis untuk khusus anak-anak diciptain. Aku nggak tahu siapa, cuma zamannya itu kayak benar-benar sangat, penciptanya itu sangat apa ya, memberkati anak-anak gitu. Ada PPS-nya gitu kan, terus ada bacaan dari segi ilmunya gitu, misalnya tahu nggak binatang apa di laut dalam, atau pokoknya ada aja info ilmu gitu. Terus ada lembar selanjutnya ada matematika, contoh soal gitu, terus ada ceritanya tentang putri atau apapun gitu. Setiap minggu beda-beda gitu. Pokoknya aku suka banget sama Bobo gitu. Kalau komik juga banyak sih Tasya. Aku suka baca Ghostbump dulu ya. Terus buka halaman Hmm. ini jika kamu memilih ini, buka kamu ini Hmm. gitu. Seru. Baca itu sebenarnya seru. Terus kamu pernah nggak sih ngalamin tuh di Gramedia sampai numpang cuma duduk buka buku gitu? Pernah Pernah? dong. Nggak tahu zaman sekarang tuh masih ada nggak Gramedia Ya menjadi sampai tempat berlama-lama di Gramedia sampai ngumpet-ngumpet diusir jongkok nggak? gitu. Dulu sih kayaknya nggak diusir-usir banget ya. Ya, Cuman diingetin buat nggak duduk aja diingetin. sih Tapi kita baca dan nggak buku yang buka udah sembarangan. kebuka gitu kan Ya ya Tasya ya. benar-benar. Yang nggak sengaja kita, bukannya kita sengaja buka segelnya nggak, tapi yang udah dibuka pastinya. Masih ada Iya. kali ya sampai sekarang. Aduh, aku udah jarang juga nih ke Gramedia, jadi udah Nah lama itu banget tuh nggak kan lihat ya. udah nggak beliin buku lagi sekarang, dan makanya itu aku membawa topik, dan ini pokoknya jadi penting juga sebenarnya yang membuka mataku juga, makanya aku kasih podcast beri makan otakmu gitu. Nah, UNESCO, tahu nggak teman-teman, tahu nggak Tasya, menyebutkan Indonesia tuh urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya Hmm, minat bacanya jadi rendah gitu. Rendah banget ya. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat hanya 0,001%, artinya dari 100 orang Mm. cuma satu orang yang rajin baca gitu. Sedangkan pengguna aktif smartphone kalau di data lebih banyak gitu. Jadi ya kita menjadi negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika gitu. Nah, jadi terus ada lagi data nih, Sya, yang lucu. Apa Nggak tuh? lucu sih, miris sebenarnya. Mengungkap orang Indonesia tuh bisa menatap layar gadget kurang lebih dari 9 jam per hari gitu. Gitu. Jadi nggak heran ya soal netizen banyak di Hmm, netizen Indonesia yang mendunia, dalam arti kok bisa komen ya, kemana-mana ya. ya. Artis bisa dikomen, Bener artis banget. luar negeri,
pokoknya petinggi-petinggi negeri aja orang Indonesia berani ya kasih komen gitu. Nah, jadi soal cerewet, soal kepo gitu, Indonesia tuh urutan keberapa tau nggak? Tebak dong, Hmm, di angka berapa nih kira-kira? Dari 1 ke 10 deh. 5 besar pokoknya. Betul, urutan kelima Wah, dunia. pantes. Yang kepo, cerewet, yang gitu-gitu deh. Nah, kita mulai ke pertanyaannya nih. Menurut Tasya, kenapa sih orang tuh malas baca? Kenapa gitu? Hmm, sebenarnya pasti banyak faktornya sih, Ci. Mungkin yang aku Betul. pernah kalau nggak salah baca itu tuh tentang kalau misalkan Indonesia itu tuh ya mungkin nggak asing ya kalau misalkan kata membaca itu tuh emang bukan budaya kita gitu. Kalau Hmm. misalkan dibanding sama negara-negara di luar sana kayak misalkan China atau enggak Jepang segala macam emang Mm-mm. mereka tuh punya latar belakang budaya yang apa ya relate dan berkaitan sama tentang membaca, menulis kayak gitu-gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu tuh emang ada latar belakang yang kurang ke latar belakang budaya yang kurang ke arah menjurus ke sana. Dan juga mungkin kalau misalkan aku ngelihat pakai perspektif aku sendiri, Ya. karena emang di Indonesia sendiri lingkungannya kurang mendukung gitu. Kita lihat dari Hmm. pendidikannya aja deh. Mungkin dari pendidikan aku nggak tahu angka secara pastinya atau bisa nge-survey ke setiap sekolah kayak gimana ya. Cuman kalau misalkan aku pernah datang, oh ya kebetulan itu aku pernah ada kunjungan ke desa. Itu Ya. buat apa ya? Bukan KKN sih, tapi semacam kayak ngelakuin bina desa gitu. Terus juga Mm-mm. ada bagian ngajarnya lah. Nah, itu aku sempat lihat gitu ke salah satu SD di desa yang ada di Jawa Barat. Kasus buta tulis di waktu kamu pelayanan ke desa itu banyak nggak di situ yang kamu temuin? Nah, itu aku nggak secara spesifik ngelihat ke tentang kasus buta tulisnya sih, cuman Mm-mm. aku ngelihat dari fasilitas sekolahnya. Jadi aku Oh, sempat ke perpustakaannya kan, dan itu ternyata tidak seperti perpustakaan yang wow. mungkin kalau kita temuin sekolah-sekolah di Jakarta atau nggak di mana, maksudnya udah kelihatan banget lah ada perbedaan, ada apa ya kayak kesenjangan gitu. Kalau dari fasilitas aja nggak mendukung, makanya aku bisa kepikiran oh ya mungkin salah satu yang mendukung fakta tadi yang kayak tentang Indonesia itu nggak ada budaya membacanya sangat rendah segala macam itu tuh ya karena salah satunya itu fasilitasnya nggak mendukung. Dan mungkin kita juga nggak tahu ya pola asuh setiap orang tua di Indonesia tuh kayak gimana. Mungkin ada orang tua yang udah aware nih tentang kalau membaca itu bagus buat anaknya, jadi dia apa ya nyediain buku, nge-provide buku dari kecil udah diajarin baca buku. Tapi kan ada juga mungkin orang tua yang belum sadar gitu betapa pentingnya baca buku, jadi mereka nggak ngebiasain anak mereka dari kecil untuk disediain buku kayak gitu-gitu. Mungkin sejauh ini kayaknya dari pendapat aku itu sih, Ci. Dan mungkin ada faktor-faktor lain yang nyebabin Oh. hal tersebut terjadi. Dari aku nangkep tadi kamu bilang berarti ada hubungannya dengan culture kayak Indonesia tuh culture-nya kan nggak membaca gitu ya Mm-mm. dibanding negara lain Iya. gitu. Aku mau bahas nih kalau soal hubungan dengan culture atau budaya, tapi bener atau enggaknya, karena Mm-mm. aku juga baca ini artikel dan mungkin ini bisa juga gitu ya kita hubungkan. Emang iya baca itu ada hubungannya dengan culture atau budaya suatu negara gitu ya. Nah, kalau mau dihubungkan dengan culture, sejarah dan masyarakat Indonesia tuh kayaknya lebih suka mendengar ya gitu daripada membaca, menulis, karena hal tersebut tergambar dari salah satu budaya yakni pertunjukan wayang. Teman-teman anak Nah, zaman sekarang tahu wayang nggak nih? Jangan-jangan nggak tahu ada. lagi. Nah, masyarakat dapat mengetahui cerita wayang bukan dari kegiatan membaca, melainkan dari mendengar seorang dalang gitu kan yang di belakang gitu, yang menceritakan suatu kisah. Jadi beda dengan yang tadi Tasya udah sempat singgung sih ya, beda dengan Jepang dan Tiongkok gitu. Tradisi mereka dalam menulis, membaca gitu segala sesuatu tuh tinggi gitu dan pokoknya diusahain supaya turun menurun ke anak-anaknya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, cara bangkitin semangat baca gimana sih? Kadang nih ya kita baca jujur nih, makin ke sini kadang dapat WA isinya panjang, kadang aku nggak selesaiin cuma setengah gitu loh. Ini kayak Hmm. tamparan buat aku juga. Nggak boleh berhenti
ada semangat membaca itu nggak boleh padam sih menurut aku gitu. Nah, pasti boleh bantu jawab nggak cara bangkitin semangat baca apa sih? Terus negatif positif dari membaca apa gitu? Keuntungannya dari membaca dan negatifnya kalau kita sampai males membaca tuh apa? Gitu. Terus cara bangkitinnya. Oke. Langsung aku borong. Yang mana dulu nih, Ci? Mana aja. Oh, oke, yang tentang eh ini kali ya, yang cara yang positif negatifnya kali ya. Boleh, boleh. Sebenarnya mungkin emang setelah apalagi zaman sekarang gitu gampang banget ya orang nyebarin berita hoax, terus abis itu juga banyak berita yang simpang siur segala macam. Ya mungkin itu kayak kita pernah bahas gak sih Ci tentang berita hoax atau aku Iya, pernah. pernah bahas tentang itu. Mungkin tuh kalau teman-teman ada ingat ya udah tahu lah ya cara menanggapinya gimana, cara responnya kayak gimana. Mungkin karena kita juga terbiasa kayak apaan sih ini berita kayaknya nggak penting-penting amat atau nggak kayaknya nggak bener-bener amat jadi kita malas baca. Mungkin ya kita sendiri yang selektif gitu. Kita bisa bisa memilah mana yang mungkin hal-hal yang penting buat ya ini bakal nambah pengetahuan aku dan ini akan berguna suatu saat nanti atau yang nggak berguna malah kadang kita lebih tertarik sama hal yang nggak penting gak sih yang headline-nya lebih mengundang atau enggak kayak lebih menarik dibahas padahal tuh sebenarnya isinya tuh nggak berkualitas atau nggak bermanfaat. Betul. Nah itu sebenarnya pilihannya dari kita sendiri sih menurut aku itu. Terus kalau misalkan positifnya ya itu sih kalau misalkan kita udah bisa ngebedain mana yang penting buat kita baca informasi apa yang kayaknya ini menarik dan ini akan berguna buat hidup kita pasti kita bakal dengan sendiri otomatis bakal tertarik buat baca gitu. Sedangkan kalau yang sebaliknya kalau kita udah tahu itu negatif, ya sebaiknya ya kita hentiin aja gitu, nggak usah dilanjutin baca. Karena ya lumayan kan buang-buang waktu terus juga buang-buang pikiran kalau misalkan ternyata itu malah yang ada malah mencuci otak kita gitu kayak misalkan hal yang nggak sesuai sama firman Tuhan atau sama prinsip kita dan lain-lainnya. Terus apalagi ya negatifnya? Cara Ya bangkitin semangat baca. Oh ya, tentang ngebangkitin semangat baca. Aku sendiri juga bukan orang yang benar-benar suka baca banget, cuman aku tahu sih kayak apa ya semakin kita baca itu tuh sebenarnya nggak cuman kita nambah informasi tapi jadi bikin kita kayak semakin sadar gitu kalau kita tuh nggak tahu itu gitu sama banyak hal. Jadi malah kita makin ngisi diri kita makin apa ya makin merendahkan bukan merendahkan diri sih tapi kayak lebih ya rendah hati lah kalau misalkan kita baca buku itu tuh makin banyak hal yang ternyata kita nggak tahu loh dan kita jadi tahu gara-gara kita baca terus ya itu sih cara ngebangkitinnya itu sebenarnya nggak semua orang punya ketertarikan yang sama kan pasti ada orang yang suka ke apa ya hal-hal yang misalkan baca tentang bacaan buku psikologi atau enggak baca buku tentang bisnis segala macam pasti setiap orang punya ketertarikan masing-masing. Nah kalau misalkan kalian itu masih bingung nih kira-kira aku tuh punya ketertarikan apa ya mungkin kalian bisa baca buku yang kayaknya konten-konten di TikTok atau di Twitter segala macam pasti ada deh orang-orang yang kayak rekomendasiin buku-buku yang mungkin pakai clickbait gitu kayak buku ini bakal ngubah kamu ketika kamu baca ini di usia 20-an atau apa segala macam mungkin itu bisa menarik gitu cuman kalau misalkan kamu udah nemuin apa yang kamu suka pasti otomatis bakal kamu tertarik buat gali sendiri sih itu yang buat ningkatin semangat baca terus juga aku juga pernah ada di momen dimana aku cuman suka beli buku doang tapi aku nggak baca nah itu juga hati-hati teman-teman karena mungkin kayak awalnya kayak ngerasa ada motivasi buat baca buku tapi ternyata nggak diselesain atau apa emang sih nggak semua buku itu ternyata cocok buat kita atau nggak kita ngerasain manfaatnya tapi ya itu kalau misalkan ada perasaan kayak gitu ya mulai dikurang-kurangin gitu karena itu ada aku lupa nama ininya apa pokoknya orang yang suka beli buku tapi nggak suka baca itu aku pernah jadi kayak gitu dan itu malah lebih nggak apa ya nggak efisien nggak bijak juga gitu karena kita udah ngeluarin uang tapi ternyata nggak dapetin apa-apa karena kita nggak baca buku yang kita beli itu terus buat ningkatinnya lagi ya paling itu sih mungkin karena kita tahu tantangan di depannya makin banyak pasti makin banyak apalagi di angkatan usia kerja yang nanti gitu teman-teman yang sekarang lagi kuliah lagi sekolah dan segala macam kalau misalkan kita nggak ngisi kepala kita dengan ilmu dengan informasi-informasi yang penting itu ya kita bakal gampang banget kalah gitu sama orang-orang
yang sekarang ini apa ya, udah mempersiapkan diri mereka buat belajar dan segala macam gitu-gitu sih. Jadi itu mungkin salah satu yang bikin aku jadi keinget lagi gitu buat ayo maksudnya ketika kita belajar sesuatu, kita baca sesuatu ya yang emang bermanfaat gitu. Itu sih Mm-mm. paling Ci. Iya, betul. Terus bisa jadi tambahan juga nih teman-teman, kayak agendakan me time kamu tuh dengan membaca gitu. Terus Nah, lagi naik banget nih hashtag pagar baca sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Pokoknya teman-teman nggak rugi banget kalau kalian tuh membaca. Itu kan yang disebut kalau zaman dulu apa dibilangnya jendela dunia ya. ya benar Kayak bukan dari dunia. kayak gini loh, orang SD aja misalnya karena terbentur eh, biaya uang orang tuanya nggak bisa nyekolahin sampai kuliah gitu, dengan dia membaca misalnya dia ketemu di koran atau apa dia membaca kan suka ada kolom-kolom ilmu pengetahuan atau apa, mungkin dia ketemu yang tadi aku bilang majalah bobo yang bekas dibuang gitu dia baca. Pernah sih ada dengan membaca aja orang yang nggak sekolah aja bisa jadi kayak bahasa Inggris gitu. Yang penting kemauan untuk Benar. membaca itu harus bangkit lagi lah teman-teman gitu. Nah, aku jadinya takut nih kalau membaca itu udah semakin berkurang minatnya. Aku mau nyinggung dengan bagaimana dengan minat kita dalam membaca kitab firman Tuhan, makanan kita, hidup kita, cie. Ya, Uh, Vinka ada nggak sih? Vinka lagi. Tasya ada nggak sih rasa males untuk baca kitab gitu? pasti ada sih setiap orang pernah ngalamin fase saya. Apalagi kita yang udah Kristen dari lahir ya, yang udah Iya, kayak iya, tahu betul. maksudnya bukan merasa hebat atau tahu isi firman Tuhan kayak gimana, cuman maksudnya kayak, kayaknya kisah ini aku tuh udah baca berkali-kali gitu. Kadang tuh suka pernah ada pikiran kayak gitu, cuman ya ketika sekarang ini aku sadar sih ketika misalkan aku baca hal yang sama di firman Tuhan pasti ada sesuatu yang aku tangkapnya beda atau enggak sesuatu ya hikmat Tuhan yang beda gitu buat aku bisa lakuin. Itu sih Ci. Nah, teman-teman, mungkin kalau kita baca malas buku-buku yang lain, takutnya juga kan baca kita jadi malas. Nah, teman-teman, Mm-mm. aku mau mengkampanyekan nih saat ini. Yuk, balik lagi untuk rajin baca firman Tuhan. Supaya juga ketika ada arus penyesatan nih, karena udah makin banyak kita nggak tahu ternyata di tangga kita, kanan kiri kita, depan kita, belakang kita, tetangga belakang kita gitu. Memberikan pengajaran-pengajaran atau di sekarang kan YouTube gitu ya, orang ibadahnya kadang kalau yang nggak mau datang tetap masih melalui YouTube gitu. Di situ kan bisa pilih apa pengajaran apa. Jadi teman-teman tuh dengan juga terus rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, jadi tahu kebenaran firman Tuhan itu, jadi nggak mudah untuk disesatkan. Iya nggak, setuju nggak kita? Nah, Tasya ya gitu. Nah, terus bahayanya juga kalau kita cuma baca setengah-setengah, nggak sampai tuntas, itu juga bahaya, apalagi firman Tuhan ya. Jadi eh, pengertian kita tuh nggak akan utuh, nggak akan sempurna gitu. Nah, Tasya boleh bantu nggak? Aku mau kasih ayat nih dari 2 Timotius 3 ayat 15. Boleh bacakan buat teman-teman. oke, bentar ya. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15. Oke, 2 Timotius 3 ayat 15. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Menurut Tasya, dengan rajin baca Alkitab, apa sih keuntungannya? Apa sih yang kita dapat? Tuh. Selain tadi yang dari kita baca, pastinya ada dua kata kunci Nah, situ. Menurut Tasya gimana? hikmat dan menuntun kepada keselamatan ya. Iya, ada lagi nggak Oh, keuntungan membaca Alkitab? Dari mungkin gini, pernah punya pengalaman nggak ketika kamu baca suatu firman Tuhan tuh hmm, ngubahin hidup kamu gitu loh? Coba boleh ceritakan. Kalau aku ada, ntar mungkin kita bisa sharing. oke, pastinya pernah sih Ci Mm-mm, tentang pengalaman baca Alkitab ya. Mungkin mm-mm. aku cerita singkat aja dulu waktu aku Boleh. eh, SD gitu, waktu aku masih Mm-mm, di sekolah minggu. Aku pernah bukan diiming-imingin sih tapi kakak pembina aku pernah bilang kayak mm-mm, kalau kamu baca firman Tuhan pasti kamu bakal pinter. Nah
siapa dong anak kecil yang nggak Setuju. mau pintar, Jadi yang nggak cerdas mau, ya kan iya nggak mau dibilang. nilainya bagus, yang nggak mau berprestasi di sekolah. Nah, Mm-mm. aku sebenarnya waktu itu kayak, ah masa sih beneran gak sih? Dan waktu itu aku lakuin aja gitu. Aku lagi rajin-rajinnya baca firman Tuhan kayak bener-bener lagi berapi-api gitu kayak pengen ngebuktiin emang aku bener jadi pintar. Dan apa ya? Dan ternyata emang beneran gitu. Mungkin maksudnya bukan aku kayak jadi langsung paling pintar atau nggak pengetahuan aku lebih dari yang teman-teman aku yang lain karena pasti tetap aja kita perlu pengetahuan di luar Oh. firman Tuhan buat hal-hal Mm-mm. pelajaran atau segala macam gitu kan. Iya, betul. Cuman karena aku tekun buat belajar, aku percaya gini sih, pasti Tuhan bakal jadi ngasih hikmat ke aku ketika misalkan aku ngelatih diri aku itu baca firman Tuhan buat belajar juga, maksudnya apa ya, belajar buat ngerti Tuhan tuh pengen ngomong apa sih, itu juga kelatih di pelajaran atau enggak di yang hal-hal lain gitu, jadi keasah gitu loh. Hmm. Dan juga aku percaya kalau Tuhan pasti bakal ngasih hikmat ke kita lebih gitu, karena ketika kita baca, apalagi kita nggak cuma sekedar baca, tapi kita emang renungin, kita pikirin, pasti itu juga bakal ketanam gitu di hati kita. Dan ketika misalkan kita diperhadapkan sama situasi yang mungkin sulit atau apa, itu tuh bisa tiba-tiba Iya. muncul gitu Ci. Itu mungkin salah satu pengalaman yang aku pernah alamin gitu ketika aku Heeh. tekun baca firman Tuhan dan ternyata emang ada buktinya gitu gitu. Ya, aku juga setuju nih. Kayak bener ya, firman Tuhan itu kayak hidup yang tadi Tasya udah bilang gitu. Mhm. Aku juga ngalamin tiba seperti pop up gitu, seperti muncul seperti hidup gitu. Dan gini, dari banyak manusia yang ngajar aku nih, gitu kan. Dulu aku orangnya keras gitu ya. Itu hatinya keras kayak batu gitu. Tapi firman Tuhan itu bisa melembutkan dan mengubah gitu. Dari 10, mungkin 10 orang, bahkan orang tua aku tuh nggak mampu eh, hidup aku, karakter kayak dengan aku kenal firman Tuhan, baca firman Tuhan rajin, yang dibilang itu dia akan memperkenalkan keselamatan, betul. Terus tadinya aku tuh yang orangnya selalu kayaknya nggak kosong, nggak ada harapan, nggak ada hampa. Itu ketika baca tuh diisi gitu loh dengan suatu harapan. Ketika aku juga lagi sedih di situ ayatnya juga ada gitu ya. Bahkan Mhm. ayat untuk dalam bekerja pun ada gitu. Aku sebagai seorang guru gimana kayak wow paket komplit nih, bukan cuma makanan di restoran, paket combo gitu. Asap juga gitu. Terus benar-benar yang aku bilang tadinya aku orangnya keras, tapi firman Tuhan itu cuma satu-satunya firman yang bisa ngubahin karakter. Misalnya kita lagi dendam, lagi benci, itu tuh eh, keluar tuh di pikiran dan hati aku gitu. Nah, ngajarin ayatnya yang keluar untuk Tuhan aja udah ngampunin kayak bener-bener keren sih ketika lagi putus asa keluar tuh ayatnya. Ketika lagi pokoknya sedih atau depresi gitu pasti kekhawatiran itu semua ada gitu. Takut juga dengan eh, misalnya uang di situ ada ayat tentang pemeliharaan Tuhan kayak bagi aku sih kayak lagu itulah firman kita bagi kakiku gitu. Setuju nggak, Vin? Tasya? Setuju banget sih Ci. Firman Tuhan tuh segitu dahsyatnya sih. Bisa mengubahkan mindset aku, mengubahkan hati gitu. Semoga juga teman-teman yang lagi mulai kendor, mulai males baca firman Tuhan, eh, emang bener sih kita main gadget 9 jam per hari bisa ya gitu kan. Bener loh dari pagi udah ngeliat Mhm. gitu. Sampai malam pun kadang kita ketiduran sambil megang HP atau HP lagi jatuh gitu kan ke muka. Pernah aku main-main gitu sambil tiduran tahu-tahu udah jatuh gitu. Pokoknya tiduran jadinya malah lupa gitu. Jadi ya tujuan podcast ini dengan judul Beri Makan Otak itu juga berlaku untuk selain jangan merasa cukup, bener yang tadi Tasya udah bilang nggak cukup, gue udah tahu gue nggak perlu baca gitu. Maka dengan membaca hal-hal ini kita ngomongin dari dua sisi nih, kayak dua sisi mata uang gitu. Satu pengetahuan dunia buat kita, pengetahuan kerja misalnya kita udah cukup nih, merasa udah tahu bisnis, tapi ada hal-hal mungkin yang baru yang terus kan berevolusi ya gitu loh. Maksudnya OS aja sering update, apapun Iya update, benar. kita juga harus update pengetahuan kita. Nah, dari sisi satunya lagi, untuk makanan rohani kita juga berapa pentingnya untuk baca. Jadi Kristen jangan uh, cuma Sabtu Minggu, tapi nggak baca ke gereja, tapi nggak baca firman Tuhan. Nah, untuk penutup boleh ya, Tasya bacakan di Matius 4 ayat 4. Oke, baik.
Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Tapi kan betapa pentingnya seperti makanan rohani supaya teman-teman juga nggak semakin kering gitu. Ketika kalian mengalami kekeringan pun, firman Tuhan itu dan menjadi dasar yang menguatkan, yang menyemangatkan teman-teman. Terus, oke itu aja untuk podcast hari ini. Teman-teman jangan pernah berhenti ya untuk mengupdate diri kalian dengan membaca. Dan yang lagi juga males-malesan baca firman Tuhan, baca Alkitab, yuk balik lagi. Mungkin Tuhan ingin bicara, kan suka ada yang bilang, Tuhan nggak ngomong sama gua. Enggak, Tuhan bicara, Tuhan mau bicara melalui podcast ini juga untuk membaca firman Tuhan, karena Tuhan bicara melalui firman-Nya untuk teman-teman. Itu aja, oke. Kita jumpa lagi di podcast minggu depan selanjutnya dengan pasti topik yang berbeda. Teman-teman juga boleh bantu untuk like, subscribe, atau share ke teman-teman kalian kalau merasa terberkati. Oke, God bless semuanya. Oke, Dadah. bye-bye.